Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina mustafahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan pertemuan kita pada kesempatan hari ini dalam membahas lanjutan surah Al-Fatihah. Baik, telah kita lalui tentang fadilah-fadilahnya sebelumnya ya, keutamaan-keutamaannya. Maka hari ini atau pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang muwafaqah atau kita sebut dengan keserasian gitu. Munasabah begitu ya. Keserasian awal surah dengan akhirnya. Syekh menyebutkan surah ini kan disebutkan awalnya alhamdulillahirabbil alamin. Apabila para ulama mengambil pendapat bahwa ayat pertama ini adalah alhamdulillahirabbil alamin. Sebagian ulama mengatakan dari basmalah. Maka kita ketahui bersama bahwa Syekh Adil Muhammad Khadil mengambil pendapat bahwa ayat pertama dalam surah Al-Fatihah adalah alhamdulillahirabbil alamin, bukan dari basmalah. Nah, ayat ini dimulai dengan pujian pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup ya dengan ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Keduanya merupakan sebuah kesesuaian dalam akhir haits inna alhamda du'aun kama ja'a fil hadis. Sesungguhnya kalimat alhamdu itu dalam satu hadis disebutkan afdhalud du'a. Maka di sini disebutkan afdhaludz dzikr la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita tahu ketika kita mulai surah Al-Fatihah ini dengan doa itu alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Nabi kita SAW dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kita tahu bahwa sebenarnya kita sedang memulai sholat kita dengan meminta. Maka sebenarnya dalam sebuah redaksi ulama menyebutkan sholat itu merupakan doa dari awal sampai salam gitu. Kalau tidak salah nukil adalah nukilan dari Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa doa termasuk di dalamnya adalah salat. Jadi salat itu definisinya adalah doa yang kita panjatkan pada Allah dari mulai takbir sampai salam. Jadi alhamdu itu adalah jalan pertama kita untuk meminta ihdinas siratal mustaqim. Jadi wa dzalika li anna man bada'a du'aahu bil hamd wa tsanaa 'ala Allah kana ahra bil ijabah wal qabul. Barang siapa yang memulai doanya dengan puji-pujian, sanjung-sanjungan pada Allah, maka diharapkan doanya lebih mudah untuk dikabulkan. Jadi doa kita itu tadi di bawah, di bagian akhir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, tema umumnya adalah mengokohkan rambu-rambu agama, baik usulnya atau furu'nya. Baik usulnya, yakni utamanya atau cabang-cabangnya. Jadi pengukuhan agama, rambu-rambu agama itu terserap dalam surah Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah merupakan rangkuman-rangkuman di antara surah-surah Al-Qur'an yang tersebar sebanyak 30 juz itu. Nah, jadi para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita katakan gitu, surah berikutnya, surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas adalah surah tafsiran dari surah Al-Fatihah. Karena pokok-pokok agamanya, rambu-rambu utamanya itu sudah dijelaskan dalam surah Al-Fatihah. Di sini disebutkan juga tentang tema-tema ayat dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama, berbicara tentang keyakinan, kemudian ibadah, kemudian manhaj. Manhaj itu jalan atau metode dalam hidup gitu ya, sampai menuntun dia sampai ke akhirat nanti. Maka dimulai dengan keyakinan. Fabada'at bil i'tiqad, yaitu isyaratan ila tauhidil uluhiyah wa min thamma tauhidur rububiyyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut Asy-Syaikh pengikraran tauhid itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai isyarat, kata Syekh, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah dan ada tauhid rububiyah. Kemudian disebutkan
Ar-Rahman Ar-Rahim, isyaratan ila tauhidil asma'i was sifat. Ini tauhid tentang asma dan sifat. Kemudian Malik Yaumiddin isyaratan ila al-imani bil yaumil akhir. Ini sebuah tanda, sebuah isyarat dari seorang hamba mengikrarkan tentang yakinnya dia terhadap hari akhir. Ya. Kemudian tsummal ibadah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta. Di sini disebutkan Syekh al-ibadah. Kemudian al-manhaj. Al-manhaj, cara metode kita tadi berjalan di muka bumi ini sampai kemudian kita bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ini akhir surah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kenapa disebut manhaj? Nah, ini juga para jamaah dirahmati Allah, para hadirin, bahwa manhaj di sini adalah manhaj yang selalu kita ulang, selalu kita ikrarkan. Bahwasanya pentingnya diri kita mencontoh orang-orang yang memang pasti sukses di dunia dan sukses di akhirat. Ketika kita minta ihdinas siratal mustaqim, yang artinya ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa sih jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Nah, disebutkan oleh para ahli ilmu, merekanya siapa? Ma'al ladzina an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nabi, siddiq, syuhada, salih, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada sebaik-baik teman, sebaik-baik sahabat. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka yang ketika disifati oleh Allah sebagai rafiq, sebagai teman, itu bisa menjadikan diri kita nyontoh mereka, bisa menjadikan diri kita berjalan mengikuti metode agama mereka, mengikuti metode beragama cara mereka, hidup mereka, cara beragama mereka. Makanya tadi harapannya kita sukses di dunia, sukses pula di akhirat. Ya, maka disebut manhaj tadi, cara metode kita hidup di dunia ini. Kemudian ada faidah-faidah, diantaranya sesungguhnya surah ini dibuka dengan alhamdu, ya, dimulai dengan penciptaan, ya, yabda'u ibadahu wa khalqahu bil man, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum dikasih nikmat mungkin, atau udah dikasih nikmat kemudian mengatakan alhamdulillah. Ya, kemudian dikasih pemberian sebelum ia meminta. Dikatakan sebelum ia meminta karena ayat pertamanya alhamdulillah. Kalau dikatakan sesudah dia meminta, maka dikatakan ayat pertamanya adalah basmalah. Karena ketika kita memahami makna basmalah, kita akan segera mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seakan basmalah itu merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang patut kita ucapkan syukur kepadanya, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana tidak besar makna al-basmalah saja itu, kullu amalin dzibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa abtar, fahuwa aqta dalam riwayat lain. Ada sebuah amalan yang kemudian tidak disebutkan, tidak ditempeli dengan basmalah, maka dia akan terputus dari kebaikan, terputus dari pahala di hari akhir nanti. Maka begitu besarnya basmalah tadi, maka setelah basmalah Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan alhamdu. Ini menyebutkan menjadikan bahwa basmalah adalah nikmat yang sudah Allah berikan, kemudian patut kita syukuri. Kalau tadi Syekh menyebutkan alhamdulillah ada yang pertama, maka tadi belum dikasih nikmat aja, seorang hamba itu sudah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan tentang dua amal hati, yaitu al-ikhlas, iyyaka na'bud, dan tawakal, iyyaka nasta'in. Kemudian juga disebutkan tentang pentingnya sahabat-sahabat Nabi yang harus kita ikuti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana tadi kita sebutkan. Kemudian pujian Allah Subhanahu wa taala dengan pentingnya persatuan umat. Nah, ini kita mesti bersatu para hadirin semua dengan isyarat na'budu wa nasta'in. Kita tahu dalam bahasa Arab ini merupakan fi'il mudhari yang menggunakan fa'il
dalam dhamir nahnu. Dalam dhamir nahnu. Jadi nahnu itu jamak. Nahnu itu minimal tuh berdua gitu. Jadi jalannya agama kita itu bisa lurus, bisa ajak, bisa tenang itu karena kita hidup berjamaah. Ya, hidup berjamaah. Baik. Kemudian tentang kebutuhan manusia tentang al-irsyad, at-taufiq wa tathbit, tentang petunjuk, hidayah irsyad, hidayah yang harus kita cari. Hidayah taufik adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk melaksanakan apa yang kita cari dari hidayah al-irsyad, dan tathbit merupakan bentuk istiqamahnya kita adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan banyak hal di sini. Kemudian juga disebutkan orang-orang yang suka alhamd, yang memuji, disebutkan dalam beberapa hadis, afdalu ibadillahi alhammadun dalam Sahih al-Jami'. Kemudian afdalu du'a alhamdu. Ahabbul kalam ila Allah subhanallahi walhamdulillah, atau subhanallahi wa bihamdih. Hamd dari kata-kata alhamdu juga. Kemudian alhamdu sababu thabatin ni'mah 'ala al-'abd wa sababu ziyadatiha. Jadi ucapan alhamdu merupakan sebuah ucapan yang menetapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, dan sebab Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada dia. Ya, kepada dia. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan pada kita untuk mengedepankan yang namanya ibadah dibanding minta tolong. Karena qaddama al-ibadah 'ala al-isti'anah li'annaha wasilah. Karena yang namanya minta tolong itu adalah sebuah wasilah, sebuah perantara saja. Karena tujuan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Fala yusta'anu billahi fi amr min al-umuri illa bi ibadatihi wa ta'atihi. Kita nih tidak akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita nggak mau beribadah sama Allah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan mau kita ditolong sama Allah? Kalau kita ibadah dulu. Maka pastikan para jamaah dirahmati Allah dimanapun antum berada, pastikan ibadah kita oke. Pastikan ibadah kita nyaman. Pastikan ibadah kita spesial untuk Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala merealisasikan pertolongan ini pada kita. Nah, kemudian amma qaulu ahadihim la haula wala quwwata illa billah wa huwa mudbirun an rabbih ghafilun an dzikrihi fala tanfa'u. Baik, selanjutnya adalah kaitan. Nah, ini kaitan antara surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran dengan surah Al-Fatihah. Yang pertama, diakhiri surah Al-Fatihah dengan ihdinas siratal mustaqim. Maka murtabitun bi bidayati suratil Baqarah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab dalam surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Jadi hudal lil muttaqin adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas doa yang kita panjatkan dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian disebutkan untuk surah Al-Fatihah merupakan surah yang diakhiri dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu orang-orang Yahudi. Yang ternyata dalam surah Al-Baqarah tuh banyak singgungan dengan orang-orang Yahudi. Ada orang yang Nasrani tapi itu sedikit. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, waladdallin, dikatakan para ahli ilmu ad-dallin di sini adalah orang-orang Nasrani. Maka datangnya orang-orang Nasrani itu banyaknya dalam surah Ali Imran. Dan surah Ali Imran sebagaimana kita ketahui bersama, itu pun di antara kisah turunnya, sababun nuzulnya adalah kisah di mana utusan Nasrani itu datang kepada Nabi. Ya, utusan Nasrani itu datang sama Nabi untuk diajak dialog tentang keagamaan. Maka luar biasanya susunan dalam Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sesuai dengan ghairil maghdubi 'alaihim, yaitu Yahudi banyak disinggung dalam surah Al-Baqarah, wadaddallin banyak disinggung dari surah Ali Imran. Maka Masya Allah para jamaah semua dirahmati Allah, telah sampai pada kita lengkap nih kurang lebih 2 sesi yang kita sajikan dalam surah Al-Fatihah ini, mulai dari nama sampai dengan faidah-faidah atau pesan-pesan tersirat dalam surah Al-Fatihah. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan dalam surah Al-Baqarah pada
kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.